Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya dengan seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diharamkan dari dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya di sini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni seluruh dosanya sehingga orang tersebut langsung masuk surga tanpa disentuh neraka sama sekali. Sehingga ini maknanya adalah tahlimul mutlak, pengharaman dari neraka secara mutlak. Atau bisa juga maknanya bahwasanya orang tersebut tidak akan dimasukkan neraka, maksudnya adalah mutlaqut tahrim. Orang tersebut tidak dimasukkan neraka selama-lamanya, sehingga orang tersebut dimasukkan neraka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amalan yang pernah dia kerjakan. Ketika dia melakukan dosa, maka dosanya harus dibersihkan terlebih dahulu di neraka. Setelah itu ketika sudah bersih, Allah masukkan ke dalam surga kelak. Kemudian dengan tauhid pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab bahwasanya tauhid ini adalah penyelamat kesusahan seseorang, hidup seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Dan tauhid ini akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertauhid, kebahagiaan di dunia, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya tauhid akan menjadi tempat perlindungan bagi lawan maupun kawannya. Bagi lawannya, tauhid dia akan menyelamatkan mereka dari kesusahan dunia. Hal ini bisa kita saksikan dari kisah orang-orang musyrikin Quraisy, yang mana ketika mereka berada di atas kapal, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jika orang Quraisy ketika itu dia ingat atau sadar atas kesalahannya, ketika itu adalah ketika itu berada di mana? Berada di atas kapal di tengah laut. Dan ketika itu orang kafir Quraisy ingatnya hanya saat itu saja. Allah Subhanahu wa taala bisa selamatkan. Maka lantas bagaimana seseorang yang sepanjang hidupnya atau seluruh hidupnya atau sebagian besar hidupnya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Maka insya Allah hidupnya akan lebih bahagia, hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan ketika di dunia. Begitu juga tauhid juga akan menyelamatkan seseorang ketika di akhirat kelak, dan ini sudah pasti karena tauhid adalah kunci yang mana dengan tauhid tersebut seseorang bisa membuka pintu surga. Dan banyak kita saksikan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hidupnya bahagia. Contoh mudahnya, ketika sebuah negara itu mentauhidkan Allah, maka negara tersebut akan menjadi negara yang makmur.
Dan ketika negara tersebut dipenuhi oleh kesyirikan, aparat hukumnya banyak melakukan kesyirikan, pemimpinnya banyak melakukan kesyirikan, rakyatnya banyak melakukan kesyirikan, maka akan kita dapati pula negara tersebut akan menjadi negara yang tidak stabil. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah. Ketika orang tersebut mentauhidkan Allah, maka insya Allah negara tersebut akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dengan diberikan seorang pemimpin yang bisa menjadi imam sholat berjamaah, imam sholat Idul Fitri, imam sholat taraweh. Dan bukan hanya ketika menjadi pemimpin itu cuma hanya sekedar ikon saja, menjadi simbol, tapi tidak bisa menjadi pemimpin dalam agama, minimal sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita seorang pemimpin yang beriman, bertakwa, dan menjadikan negeri kita ini, negeri Indonesia yang kita cinta, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, di bawah naungan Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah selanjutnya atau keutamaan tauhid, yaitu tauhid adalah menjadi atau hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Karena hikmah dari penciptaan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan adalah agar mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Para ulama ketika menafsirkan liya'budun adalah liwahiduni, agar manusia semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini pula ikhwas sekalian menjadikan dalil bahwasannya yang dibebani oleh syariat, yang terbebani oleh syariat itu bukan hanya manusia saja, jin juga. Maka ketika jin misalnya mengganggu manusia, maka dia telah melakukan kezaliman. Begitu juga ketika manusia mengganggu jin. Misalnya seseorang ketika membuang air panas, ya setidaknya dia mengucapkan bismillah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi air panas tersebut mengenai jin, dan jin bisa saja dia menuntut balas. Maka ada sebuah kisah, ada kejadian seseorang kesurupan, dimasuki jin. Karena sebab apa? Karena ketika dia membuang air panas, dia tidak mengucapkan bismillah. Maka hati-hati. Begitu juga ketika jin mengganggu manusia, itu tidak boleh, karena dia telah melakukan kezaliman. Ketika misalnya jin merasuki manusia tanpa salah apa-apa, tidak ada salah apa-apa dirasuki. Beda kalau misalnya jin, manusia membuat ritual memanggil jin agar dibantu jin, maka itu bentuk kesyirikan. Nah, kalau misalnya jin itu mengganggu manusia, misalnya menakut-nakuti, kemudian berubah dalam wujud manusia, menampakkan wujudnya, maka antum lawan. Karena apa? Karena jin ketika berada di alam manusia, berlaku hukum bagi jin tersebut adalah hukum alam manusia. Ketika antum pukul, sakit ya sakit, berdarah ya berdarah, mati ya mati. Tapi tidak boleh ketika seseorang misalnya, ini kan sudah di alam manusia, ada orang kesurupan, kemudian antum paksa, antum ruqyah, antum pukulin sampai bonyok, yang jinnya nggak akan merasa sakit. Yang sakit siapa? Yang dipukuli manusia, karena dia meminjam jasad seorang manusia. Maka tidak dibenarkan ketika ruqyah kemudian dengan menggunakan kekerasan. Begitu juga ruqyah dengan menggunakan objek lain. Ada sebuah fenomena di masyarakat. Jadi ketika misalnya siapa yang mau dijadikan contoh? Misalnya Alwan itu kesurupan, naudzubillahi min dzalik. Kemudian ternyata agar jinnya itu bisa dikeluarkan menggunakan objek lain.
Misalnya ada yang menggunakan pohon, ada yang menggunakan ayam, hewan atau hewan-hewan yang lain, atau menggunakan objek lain yaitu manusia. Jadi jinnya itu dipindahkan, kemudian dipindahkan ke jasad manusia lain. Ini bukan ruqyah syar'iyah. Tidak ada, Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian. Kenapa tidak dikatakan sebagai ruqyah syar'iyah? Cukup menjadikan dalil bahwasanya itu adalah kedzaliman. Sebagaimana yang diruqyah tidak ingin dirasuki jin, begitu juga ketika jin dipindahkan ke objek ruqyah tadi. Dia itu juga tidak ingin. Kan tapi saya bayar. Oh, saya sudah bayar. Nah, antum kong kali kong. Malah bisa jadi malah sudah ada perjanjian dengan jin tersebut. Dan ini banyak para peruqyah yang tidak syar'i demikian. Bahkan mereka ketika meruqyah, mereka memasang tarif. Ini tarifnya ini sebagai konsekuensi karena jinnya dipindahkan ke objek tadi, karena dia sudah bersedia untuk dijadikan objek perpindahan jin. Itu zalim. Tidak ada ruqyah syariah demikian. Maka di sini ikhwah sekalian, jin itu juga terbebani syariat. Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga menyembah Allah, mereka juga tidak boleh mensekutukan Allah. Maka ada jin ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim adalah jin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi di samping antumnya ada yang sedang mendengarkan kajian pelajaran kita pada hari ini. Mungkin depannya Bilal, ya. Bisa jadi ada jinnya, atau misalnya belakangnya Alwan gitu kan, tidak menutup kemungkinan gitu. Ada jin yang hadir untuk menyimak, itu jin muslim. Dan begitu juga ada juga jin yang kafir yang disebut dengan syaiton atau setan, itu jin kafir, jin yang membangkang. Maka jin yang membangkang ini jin yang mengajak kepada kesyirikan dan kemaksiatan. Misalnya, ayo nggak usah dengerin kajian, udah tidur aja, ditiup, dikipas-kipas biar ngantuk. Maka kenapa ketika di kajian, majelis taklim, majelis kajian kok orang ngantuk? Ya itu karena apa? Jinnya kuat, setannya kuat, mereka tidak mau. Misalnya Alwan itu dengerin kajian nggak mau, Alwan tidur aja Alwan. Jangan sampai, maka ditiup, dikipas-kipas, udah ngapain? Nah seperti itu namanya setan. Dan adapun iblis adalah pentolan jin dan setan. Iblis ini yang sebagian ulama mengatakan iblis ini adalah yang diutus kepada Nabi Adam, dan dia sengaja dihidupkan sampai akhir zaman, sampai kiamat. Dan sebagian pendapat mengatakan demikian. Ada juga yang ala kulli hal iblis ini adalah sifat yang mengatakan iblis ini adalah dia adalah menjadi rajanya para setan dan jin. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Wallahu taala alam. Dalilnya bahwasanya jin itu ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang fajir, ada jin yang alim gitu. Jadi ada ulama jin itu ada. Anda bisa simak di tafsir surat Al-Jin. Ketika itu Rasulullah SAW mendakwahi para jin. Jadi ulama-ulamanya jin itu mendatangi Rasulullah, bermajlis bersama sahabat, mendengarkan. Kemudian ketika mereka selesai mendengarkan kajian Nabi, akhirnya mereka kembali ke kaumnya. Untuk apa? Berdakwah. Jadi jin itu juga terbebani syariat untuk mendakwahkan, untuk masuk Islam. Maka ada jin yang Konghucu, jin yang Nasrani, jin Yahudi, jin ya mungkin bisa jadi ada jin yang jin yang suka sesama jenis, bisa jadi karena sama. Jin dengan manusia itu sama. Bedanya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bedanya adalah kita ini tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita.
Dan ada juga yang mengatakan wujud jin itu berbeda dengan wujudnya manusia. Tapi ala kulli hal secara garis besar jin dan manusia itu secara beban syariat sama. Kemudian kalimat tauhid ini pula ini lebih utama dan lebih berat dibanding seluruh amalan kebaikan, serta seluruh dosa yang dikerjakan seorang hamba. Dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa mengingatkanku dan berdoa kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa alaihissalam, la ilaha illallah." Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, semua hamba-Mu, semua makhluk hidup, mereka mengucapkan kalimat ini. Lantas apa istimewanya? Kan semuanya mengucapkan. Istimewanya apa?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau seandainya langit yang 7 beserta seluruh isinya kecuali aku, dan begitu juga bumi 7 lapis, semuanya diletakkan di sebuah timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dibanding bumi dan seisinya." Atau yang biasa kita kenal dengan istilah hadis bitokoh. Nah, hadis bitokoh ada seseorang yang ketika dia membawa kartu tersebut la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Namun kadang kalau bitokoh mengucapkan la ilaha illallah, semua orang juga bisa. Iya kan? Antum mengucapkan la ilaha illallah bisa. Apakah apakah otomatis? Seseorang kan kalau dikatakan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah bisa semua masuk surga. Namun ini kembali kepada kekuatan tauhid seseorang, seberapa besar kuat tauhid seseorang. Karena setiap muslim tentunya mereka memiliki bitokoh tersebut, bitokoh la ilaha illallah. Namun tingkat keimanan mereka tentu berbeda-beda. Imannya Bilal dengan Fadel tentu berbeda. Imannya Ilyas dengan Abdullah tentu berbeda. Fauzil dengan Isbul tentu berbeda. Maka itu nanti kekuatan, kualitas imannya itu yang akan menentukan apakah orang tersebut itu layak untuk masuk surga. Ala kulli hal, orang yang bertauhid semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sepenuh bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak keturunan Adam, hai anak Adam, kalau seandainya engkau datang menghampiriku, engkau bersimpuh kepadaku, meminta ampun, walaupun engkau membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bersimpuh, engkau meminta ampun, engkau beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maka jangan sampai seseorang itu diputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa seseorang, Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu taubat. Tinggal kita mau bertobat atau tidak. Ada sebuah kisah orang yang membunuh 99 manusia ditambah 1 menjadi 100. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Apalagi kita, insya Allah Allah ampuni. Di antara antum kan tidak pernah ada yang membunuh manusia, ada?
nggak ada. Bahkan namanya membunuh manusia itu sudah dosa tingkatan paling atas. Namanya orang kalau sudah membunuh manusia, dosa-dosa yang lain gampang. Mabuk, berzina, dan lain sebagainya. Itu lebih ringan, lebih kecil dibanding apa? Membunuh manusia. Membunuh manusia itu sudah menjadi taraf tingkatan paling tinggi. Maka begitu juga ketika misalnya di penjara. Kalau ada napi, misalnya nyuri apa, biasa. Tapi kalau ada napi misalnya membunuh, itu sudah dijadikan sebagai apa? Santapan. Bahkan bisa dikeroyak satu sel. Karena apa? Membunuh manusia itu dosa yang paling besar. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut walaupun dia sudah membunuh 100 manusia. Apalagi kita, tinggal kita pertanyaan, kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka inilah keutamaan tauhid. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mau bersimpuh, meminta ampun, meminta maaf atas segala dosa, insya Allah Allah ampuni. Jangan hiraukan ucapan manusia. Orang mengatakan dosamu sudah banyak, nggak mungkin diampuni. Tidak. Tinggalkanlah itu bisikan jin, bisikan setan yang wujudnya manusia. Tinggalkan. Nggak usah antum hiraukan. Antum fokus memperbaiki diri, hijrah, berubah menjadi lebih baik. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui akhir hayatnya masing-masing. Maka begitu pula ketika kita tidak tahu akhir hayat orang lain juga tidak tahu akhir hayat kita, maka jangan sampai kita menjadi seorang hakim sebelum mahkamah akhirat itu ditegakkan. Siapa yang layak untuk mengatakan kamu tidak layak masuk surga, sedangkan tidak ada satupun di antara kita yang sudah masuk surga? Kamu pasti masuk neraka. Tahu dari mana gitu loh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kisah Israiliyat itu pernah mengadab seseorang yang karena apa? Kamu nggak bakalan layak masuk surga. Gara-gara apa? Dia ahli ibadah sedangkan temannya banyak melakukan maksiat. Wallahi kamu nggak bakalan masuk surga. Ternyata apa? Allah balik. Yang ahli ibadah tadi Allah masukkan ke dalam neraka, sedangkan yang tadi yang maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Kok bisa demikian? Karena yang ahli ibadah tadi sombong, sudah menghukumi sesuatu yang dia belum tahu akhir hayat seseorang. Kemudian yang kedua, yang ahli maksiat tadi ternyata di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan dan urgensi seseorang mempelajari tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan tentang tafsir kalimat la ilaha illallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.